Oleh sebab itu dengan bangga saya persilakan kepada Pastor Kevin ya. Kita sebut Clint ya. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Okey, selamat pagi. Okey, nama saya Clint. Bahasa saya tidak berapa baik, tapi saya mau coba ya membuat sedikit perkenalan kerana saya lihat di antara saudara-saudari semua banyak yang tidak kenal saya. Okey, mungkin dari online juga ya. So saya mau memperkenalkan diri saya kerana bahasa saya mungkin dianggap sebagai aneh. Okey. Cuma Nelly saja yang bisa ngerti ya. Okey, nama saya Clint, itu nama singkat saya yang aslinya adalah Kevin Lenyente. Okey, K L N T. Okey. Ya, so sudah menjadi nama nickname ya kalau di panggilan ya, nama panggilan untuk orang Indonesia juga pakai huruf-huruf saya menjadi Clint. Okey. Saya berasal dari Malaysia dan padahal tidak banyak kesempatan untuk memakai bahasa, saya mau coba. Okey, kerana saya memang ada kerinduan satu hari nanti masa depan saya bisa mengkhotbah dalam bahasa Indonesia. Ini mau menunjukkan yang betapa besarnya kasih saya kepada negara ini ya, kepada Indonesia. Amin. Kalau dengar isteri saya memang dia sangat lancar, okey, kalau berbanding dengan saya. Tetapi saya mau coba dia pun belajar bahasa Hokkien, okey. Bahasa Hokkien juga. Waktu saya di sini di Medan sangat sulit kerana mesti memakai banyak bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Hokkien dengan adik kembar saya. Mirip kan? Dan dengan isteri saya bahasa Inggeris juga, okay? Tapi itu bahasa pertama saya harus diterjemahkan di dalam otak saya sebelum keluar dari mulut ya. Tapi saya mau coba, okay? So saya mau minta maaf sudah 2 tahun tidak kembali ke Medan, okay? Tapi setiap kali ada kerinduan untuk pulang ke Medan ya. Karena banyak yang dibelajar dari Medan, dari Indonesia akan secara praktik di Malaysia juga. Okay? So saya sangat bangga dengan apa terjadi selain dari WIBI juga dengan AGF juga ya. Ya, setiap kali Kak Susan akan update saya apa yang terjadi dengan AGF. Okay? Dan ketua gembala dari AGF, Pastor Paul juga saudara dengan saya kerana kami segereja untuk 11 tahun. Waktu saya di Singapura untuk 11 tahun. So dia seorang yang sangat dekat kepada Kak Susan dan saya. Okay. So kalau itu slide boleh dipamerkan di layar. Ini tajuk saya adalah mendengar dengan hati. Okey, kalau next slide boleh lihat siapa tu, okey. Ini tadi saya sebutkan dia adalah adik kembar saya, okey. Setiap kali dia akan tanya saya, "Hey Clint, what are you going to wear?" Akan pakai apa ya? Karena kami tidak diaturkan sebelum tu. Okey, setiap kali kami pun terperanjat, kenapa bajunya sama ya? Selain dari rambut, selain daripada itu, banyak orang sudah beritahu saya yang kami berdua ini kembar ya. Tapi saya pun anggap sangat lucu yang next slide ya. Yang dia sepatu pun sama. Sudah banyak kali waktu saya pakai batik pun, warna pun sama, corak sama ya. Okey, tapi saya mau mengucapkan terima kasih, sangat syukur datang ke AGF. Okey, saya menganggap yang gereja ini paling baik di Indonesia. Okey. Itu alasannya, bukan saya mau polish.
polish dengan menyebabkan semua orang sangat gembira. Selain dari itu, isteri saya pun selalu mau di sini juga ya. Karena banyak orang yang dari WIBI, tapi hatinya mengikut pengajaran. Dan saya menganggap pengajaran di AGF paling baik. Okay? Karena tadi saya pun sebut yang segereja dengan Pastor Paul. Dan pengajarannya saya percaya adalah untuk end times, how to say end times. Akhir zaman, okay? Yang semua orang akan mendengar tentang kasih karunia Yesus. Amin. Dan untuk dua tahun ini, Kak Susan dan saya pun terperangkap ya. Tidak bisa keluar dari rumah karena di Malaysia itu dipanggil lockdown. Okay? Mungkin saudara dari Medan tidak mengalaminya, tetapi di Malaysia untuk berbulan-bulan, okay, sangat menderita, okay. Tapi saya ada sesuatu yang saya mau kirimkan sebagai firman Tuhan. Saya akan mengundang pastor untuk menjadi penterjemah saya, karena itu setakat yang saya bisa dalam bahasa Indonesia saja, okay. Saya maaf. Karena kalau tidak ada penterjemah, saya sangat capek. Mesti makan 2 sarapan, okay? Jadi AGF gereja yang paling baik ya. Paling baik Oke, itu. WIBI adalah sekolah Alkitab paling baik. Kita saling tolong menolong ya. Okey, tapi saya mengambil satu langkah, okey, yang semua slide yang bisa dilihat dalam bahasa Indonesia. Sila tepukkan tangan. Thank you very much. Okay, so when you look at this term, everybody just read this aloud, okay? Oke, jadi kita semuanya sama-sama membaca dengan keras pernyataan di depan ini. 1, 2, 3. Sukses yang benar adalah mendengar dari Allah. A lot of people in this world are looking for success. Jadi banyak orang di dunia ini mencari kesuksesan. Everybody from Christians to even non-believers. Bahkan orang Kristen sampai orang yang tidak percaya. But you want true success. Tapi kita mau kesuksesan yang sejati. Because there is success that brings only temporary results. Karena ada kesuksesan yang hanya memberikan hasil yang sementara. But God wants you to have the permanent good success. Tapi Tuhan ingin kita memiliki sukses yang memiliki hasil permanen. So one day someone made this statement. Jadi suatu hari ada orang yang memberikan pernyataan ini. And I thought, wow, I think it's something that I can learn from and apply in my life. Jadi saya pikir, wah ini adalah sesuatu yang bisa saya pelajari dan terapkan dalam hidup saya. Now this is not a term that the world will use. Jadi ini bukanlah istilah yang dipakai oleh orang dunia. But how would you like to experience life Tapi bagaimana kita mengalami sesuatu dalam hidup kita if we have God of the heavens kalau kita memiliki Tuhan yang empunya surga, that can speak to us directly? yang bisa berbicara langsung kepada kita. Now, all religions are the same. Tapi semua agama memang sama ya. Christianity is not a religion. Tetapi kekristenan bukanlah agama. Why do I say that? Mengapa saya katakan demikian? All religions have one thing in common. Karena semua agama punya satu hal yang sama. Every religion depends on themselves to be accepted by God. Karena semua agama punya kesamaan, yaitu mengandalkan diri sendiri agar bisa diterima oleh Tuhan. But they do not understand that there is something wrong with us. Tapi semuanya tidak paham bahwa ada hal yang salah dari kita. Because they don't understand the holiness of God. Karena mereka tidak mengerti apa itu kekudusan Tuhan. They have different standards of holiness. Karena mereka punya standar kesucian atau kekudusannya sendiri. But if you truly understand if God is holy, Tapi kalau kita sama-sama paham bahwa Tuhan adalah kudus, you will understand there's only 100% holiness. berarti kita pun tahu bahwa hanya ada satu kekudusan yang 100%. And nobody can qualify it. Dan tidak seorang pun yang bisa memenuhi syarat. That's why we need, what do we need? Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan? Grace and kasih karunia through who? Kasih karunia melalui siapa? Jesus. Yes. I always teach WB students.
Saya selalu mengajar siswa dari WIBI ya. The answer is always in Jesus. Ya. Jadi yang diajar di WIBI selalu adalah jawabannya adalah Yesus. So Jesus came to do away with religion. Jadi Yesus datang untuk To do away. untuk melakukan sesuatu menyingkirkan yang namanya agama. He said, I did not come to destroy the law, Karena dia katakan bahwa aku datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, but to fulfill it. tetapi untuk menggenapinya. Because he is that 100%. Karena hanya dialah yang 100%. So that you can have the most intimate relationship with God. Agar engkau memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. You can experience this. Dan saudara pun bisa mengalami ini. That's why I say that Christianity is not a religion, it's Itu- a relationship. Itu sebabnya dikatakan kekristenan bukanlah agama tetapi hubungan. You have what the world is dying, is trying so hard to experience. Saudara memiliki satu hal yang orang dunia sangat ingin mengalaminya. Amen? Amin. So let's just read from from the verse. We just put it up. The verse is in Mark chapter 4. Mari kita sama-sama baca yang diambil dari Markus pasal 4. Okay, can we all read aloud? Ya, bisa kita ikut sama-sama membacanya dengan kuat. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Do you know what parable is Jesus talking about? Saudara tahu apa perumpamaan yang sedang Yesus ceritakan di sini? It is called the parable of parables. Ini dikatakan sebagai perumpamaan yang perumpamaan. If you understand this parable, Kalau engkau memahami perumpamaan yang satu ini, you will understand all of Jesus' parables. maka kamu akan memahami semua perumpamaan yang Yesus sampaikan. You will start to understand the heart of God. Maka engkau mulai bisa merasakan dan memahami apa yang ada dalam hati Tuhan. Because God hides things Karena Tuhan menyembunyikan sesuatu from the world. dari dunia. So that those who appreciate it, Maka siapapun yang menghargainya who will search for it, dan orang yang menyelidikinya, Jesus will reveal. maka Yesus akan mengungkapkan baginya. Have you heard of the term open heaven? Saudara pernah mendengar istilah surga terbuka? Who wants that? Siapa itu? Who wants that? Oh, siapa yang mau surga terbuka? I want it because that means whatever decisions I make, Saya menginginkannya karena kalau saya apapun keputusan yang saya buat, is led by God. maka itu akan adalah tuntunan dari Tuhan. So we can learn some secrets this morning Jadi pagi ini kita bisa mempelajari beberapa rahasia from the parable of the sower. dari perumpamaan tentang seorang penabur. So remember that in this parable, I will just summarize it. Nah, saudara masih ingat dalam perumpamaan ini saya akan buat ringkasan. Yeah, there are 4 grounds as you can see, right? Ada 4 tanah yang bisa kita lihat di sini. When Jesus explained this parable, he said that the sower sows the word, right? Nah, pada saat Yesus mengatakan seorang penabur keluar untuk menabur ya. We have to understand that he explained this parable only to his disciples. Nah, tahukah saudara bahwa dia sedang menjelaskan ini hanya untuk murid-muridnya? Everybody around who heard, Apakah ada orang lain yang di sana yang sedang mendengar? no secret. Tidak ada rahasia. But to his disciples, Tapi untuk murid-muridnya, he explained this whole parable. dia menjelaskan semua perumpamaan ini. Who is the sower? Siapa penabur itu? We will say Jesus, right? Because you are all students of WB. Saudara katakan penabur itu adalah Yesus karena saudara adalah murid WIBI. Let me ask you another question. Oke, saya akan tanyakan pertanyaan yang lain. What is the seed? Apa benih itu? Ya, firman ya. Itu karena AGF. Amen. Enggak lah karena Alkitab. But actually the sower is anybody who shares the word of God. No? Sebenarnya seorang penabur itu adalah perumpamaan tentang siapapun yang memberitakan firman kan? Not just Jesus. Bukan hanya Yesus seorang kan? I thought
I thought all of us in AGF will know extra, you know. Saya pikir kita bisa memahami lebih lagi. Yeah. So the first one is where the seed is drops on the ground, but the birds come immediately to eat it, right? Nah, tanah yang pertama adalah jalan di mana benih itu jatuh, kemudian segera ada burung yang datang memakannya kan. Now the devil is so afraid. Jadi iblis itu sangat takut. He doesn't want God's word to grow roots in your heart. Dia tidak mau ada firman Tuhan yang berakar dalam hati kita. Some of you plant plants, right? Saudara pasti ada di antara saudara yang adalah petani kan. Yeah. You see over time, a little bit of root grow. Saudara melihat ada mulai muncul dari akar-akar yang halus. It grows longer and longer. Kemudian bertumbuh semakin panjang ke dalam. And within a few months, you can still pluck it up, right? Sebenarnya beberapa bulan kemudian masih bisa kita cabut akarnya. It's so easy, right? Sangat gampang kan? But when it grows into a tree, Tapi kalau sudah bicara tentang sebuah pohon, even if you are as strong dan walaupun kita sebagai manusia yang kuat, like pastor is. sangat kuat seperti Pastor Clint. No. Tunjukkan. You try really hard to pull up the tree, right? Engkau mencoba dengan keras mencabut pohon itu kan? You can't. Tidak bisa. Why? Mengapa? Because the roots reach out deep. Karena akar itu sudah menjalar sangat dalam. Where does it reach to? Kemana dia menjalar? Akar menjalar kemana? Ya, akarnya menjalar kemana? Yes, correct. Okay, Yeah. it searches out water, nutrition, all from the ground. Akar itu akan menjalar ke arah di mana adanya air dan nutrisi, bahan makanan yang dibutuhkan. Isn't that another parable to us? Apakah ada Isn't that another parable? bukankah ada sebuah perumpamaan lain Yeah, that as the roots reach out deep into the water, bahwa kalau sebuah akar yang sudah menjalar dalam sekali ke arah di mana ada air, stronger foundation. maka itu disebut sebagai satu pondasi yang semakin kuat. You do not focus on the root. Kita tidak fokus ke akarnya, You focus on the nutrition tapi kita fokus kepada arah di mana ada bahan makanan and the water of the word. dan air dari firman. Yeah? So, the devil is so scared whenever you hear God's word, he will try to steal it. Jadi iblis sangat takut saat saudara mendengar firman, sehingga dia mau mencurinya. So that's why we need time to grow in the word. Jadi kita butuh waktu untuk bertumbuh di dalam firman. Second example, Contoh kedua, there is rocks, so there is no root as well. dan di situ adalah tanah berbatu yang tidak ada akarnya. What about the third? Bagaimana yang ketiga? There are people who receive God's word with joy. Di mana orang ini menerima firman Tuhan dengan sukacita. But what happens is that the cares, the worries, Tetapi kekhawatiran dunianya dan apa yang dia khawatirkan start to distract. mulai mengalihkan perhatiannya. Yeah, and we must remember that the thorns represent the curse. Dan kita harus ingat bahwa duri itu adalah mewakili yang namanya kutuk. We all learn, right, through very good teachers like Pastor Iskandar and Sebelumnya kita pernah dengarkan dari Pastor Susan. Amen. So the thorns actually represent stress. Jadi sebenarnya semak duri itu mewakili yang namanya stres yang kita punya. Back in Genesis, when Kalau- they sinned against God, Kalau kita balik ke kejadian di mana manusia berdosa melawan Tuhan, God said, out of your stress, the sweat of your brow, will you till the ground? Will you make the ground good for crops? Out of the stress. dengan bersusah payah, ya kan? Tapi bahasa Inggrisnya dari stres, tapi bahasa Indonesia dengan susah payah engkau akan menghasilkan dari tanah yang sudah terkutuk itu ya. Are you not glad Bukankah saudara harusnya senang when you know that Jesus on the cross wore the crown of thorns? bahwa saudara sudah tahu Yesus naik ke atas kayu salib dan menerima mahkota duri
So he took the curse of stress. Sehingga dia mengambil kutuk dari stres tadi itu. So tell the person next to you, Maka beritahulah kepada orang di sebelah saudara, no stress. jangan stres, tidak ada stres. And we want to focus on the last ground, which is our hearts. Nah, kita akan fokus kepada yang tanah yang terakhir, yaitu hati kita, tanah yang baik. When we look at the next slide, Pada saat kita nanti lihat slide berikutnya itu, the ground that is able to hear. jadi tanah yang mampu untuk mendengarkan. In English, you see these two words. Kalau kita dalam bahasa Inggris bisa mendengar, kita lihat ada dua kata di sini. Yeah, bahasa Indonesia just one word mendengar, right? Ya, but I can emphasize in Indonesia. Please, silakan. Enggak, maksudnya dalam bahasa Inggris kan ada hear kan mendengar. Listen, mendengarkan. Mendengarkan. Yes. Mendengarkan, bukan cuma Everybody say. semuanya katakan. Yeah, that is a definition of being able to hear in your spirit. Itu adalah pengertian bahwa kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan di dalam roh. And allow the word, like I said just now, the word to take root in your heart. Dan mengizinkan firman itu berakar di dalam hati kita. Look at the next slide. Kita lihat slide berikutnya. It is having an intimate relationship with God. Artinya kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Now, who here is dating? Nah, sekarang siapa di sini yang sedang pacaran? Everybody look down, right? Lihat pacar di bawah. Yeah. Takut gembala tahu ya. Now, yesterday night they call Sabtu Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu, yes. Kemarin kan disebut semalam itu malam Minggu. First time I'm in Medan, I see Malam Minggu. Untuk pertama kalinya saya ada di Medan dan menyaksikan apa itu malam Minggu. Many crazy people Oh, banyak orang-orang yang crazy. on a motorbike, Dengan sepeda motor. tidak pakai helm. I said, hey, I thought it was a law that everybody has to wear Jadi helmet. saya lihat banyak orang bermotor ria tanpa helm dan saya pikir, loh bukannya ada hukum bahwa harus pakai helm. Ini beri saya kesempatan untuk mencoba semua mikrofon ya. Kita akan cari pemenangnya, mikrofon terbaik. So, it is common knowledge that on Saturday night, no need to wear helmet. Jadi seperti satu pengetahuan umum bahwa kalau malam minggu itu tidak perlu pakai helm. Because they say that it's the fun night. Police are not out there. Karena itu adalah malam yang fun katanya, nggak ada polisi malam minggu. So you see a lot of people go dating, right? Jadi kita lihat banyak orang pacaran kan. If you see a couple that are dating in a park, Kalau saudara melihat ada orang sedang pacaran di taman, which taman? You go dating? Taman Getsemani, oh no. Kesama, wah, sangat rohani, wah. Taman Ahmad Yani ya. Aku pun nggak tahu itu. Pura-pura saja. Udah lama nggak pacaran ya. We talk later, okay? When you see, right, a couple who is in love, Kalau saudara melihat orang yang sedang jatuh cinta, sedang pacaran di sana. sebelum nikah ya, Ya, pacaran sebelum nikah pasti. you notice the way they talk to each other. Saudara melihat cara mereka berbicara. Do they talk like this? Apakah mereka bicaranya seperti ini? Itu nggak usah terjemah. Apakah kamu menikmati? They are actually sitting next to each other. Padahal mereka duduknya berdekatan. Yeah? Do they shout to each other? Apakah bersebelahan seperti itu harus jerit? Aku cinta kau. And then they answer from the girl. Perempuannya menjawab, aku pun cinta. Do lovers talk like that? Apakah mereka bicaranya kayak begitu? Enggak. This is how they talk. Mereka cara ngomong gitu. They speak so softly. Mereka bicaranya lembut sekali. Even they look at each other, Walaupun mereka cuma pandang-pandangan, they already understand connection.
connection, Mereka sudah mengerti maksudnya, ada hubungan terjalin. electricity flows. Ada getaran listrik di sana. Mau lihat demonstrasi Jenny. But that's the kind of intimacy Itulah jenis keintiman that is so close. yang sangat dekat. I like to tell jokes, Dan saya suka bercanda. but when I tell a joke Tapi kalau saya sudah sampaikan joke ini, candaan ini, and my wife is next to me dan istri saya yang ada di sebelah, and I'm making fun of her, kemudian saya sedikit godain dia, and then she look at me, she's not happy. dan dia lihat saya, dia nggak senang. Sama. One look, Pandangan pertama, oh, satu kali pandang aja saya sudah gemetar. balik tarik telinga ya. Like the other day I make fun of her. Kayak suatu hari saya pernah menggoda dia. My wife is very careful with money. She don't like to spend money. Istri saya itu orang yang sangat ketat dengan keuangan, dia nggak suka boros. But a lot of you know my wife, right? Tapi saudara kan banyak yang sudah kenal istri saya kan. What does my wife love in terms of food or drink? Kira-kira saudara tahu nggak apa makanan atau minuman kesukaan dia? Ada yang tahu? Kopi, yes, Kopi. coffee. She is crazy about coffee. Dia sangat tergila-gila pada kopi. So I told a few friends Jadi saya memberitahu beberapa kawan this story. cerita ini. Last month she went to Australia. Dia bulan lalu ke Australia. So I checked the prices for a coffee machine. Jadi saya mencoba cari tahu sebuah mesin kopi. Yeah, and this machine coffee is it was actually very cheap. Sebenarnya mesin kopi ini termasuk murah, But I'm scared to ask my wife to spend money. tapi saya nggak berani untuk minta istri saya, oke kita beli gitu. Every time I ask her, she say, no. Setiap kali tanya pasti enggak katanya. But this time round, Tapi kali ini, she said, okay, yeah. kali ini oke. I was shocked Saya kaget juga, because my wife don't like to spend money. karena biasanya dia nggak suka boros begitu. So I make fun of her. Jadi saya ejek dia. I call her a coffee snob. Apa itu? Sombong, kopi seorang sombong kopi. Oh. Kopi. Ada ya kayak gitu ya. Pecandu kopi ya. She has such a high standard. Oh, jadi dia itu sangat tinggi standarnya. Kopi Medan. Nah, kalau di Medan kopinya, So that's why she said okay to buy the machine. Jadi kali itu dia katakan oke, beli aja mesin itu. So when I make fun of my wife, Jadi waktu saya ejek istri saya, she's smiling away, dia senyum-senyum. Nah, but inside, oh, very angry. dia tahu dari getarannya. So because of our intimate relationship, Ya. Oleh karena hubungan yang sangat intim kita itu, she keep quiet. jadi dia itu diam. But at home, she told me, Tapi waktu sampai rumah dia baru kasih tahu. kena koreksi. Kena So she said koreksi. to me, no, I'm not a coffee snob. Jadi dia bilang, saya itu bukan pecandu kopi tadi itu loh maksudnya. I will drink every kind of coffee. Oh, bukan pemilih kopi. Saya bisa kok minum kopi apapun. Yeah, even coffee from Medan. Walaupun kopi Medan saya minum juga kok katanya. Nggak terima. She doesn't want to be a difficult person. Actually, if you know Kak Susan, she's Yeah. very simple, right? Karena dia nggak mau jadi orang yang nanti menyusahkan, standar kopinya tinggi, kawan-kawan susah untuk minum kopi sama dia. So she accepts anything, right? Jadi dia terima apapun kan. But what I'm trying to say is that a relationship that is intimate, Jadi yang saya mau katakan adalah sebuah hubungan yang intim. we can communicate even through the thoughts. Iya, kita sampai bisa berkomunikasi bahkan dalam pikiran saja pun. Let's look at the next word. Kita lihat yang berikutnya. It says in this proverb, let's just read it all together. Oke, di Amsal ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Now this word is kewaspadaan is a Hebrew word. You see the meaning there? Ya, kata kewaspadaan ini ada diambil dari bahasa Ibrani. Kita lihat artinya. It says tahanan rumah, right? Sometimes I don't know whether you hear it in Indonesia, but
like the president of Myanmar, she's under house arrest, right? Oh, Aung San. Aung San Suu Kyi. Suki, ya. Ya, kita pernah dengar istilah tahanan rumah kan, kalau di sini orang kayak di Myanmar itu ditahan tapi di rumah saja. Yeah. So we must guard our hearts. Jadi kita perlu menjaga hati kita. Every time, every day, we're exposed to so many things. Karena setiap saat, setiap hari kita sangat terekspos oleh banyak hal. Our eyes, our ears, all goes into our heart. Mata kita, telinga kita, sampai hati kita pun. We cannot stop all these things from coming to our hearts. Kita Right? nggak bisa menghentikan hal-hal itu datang ke dalam diri kita. But we can be careful about what we expose ourselves to. Tapi kita bisa menjadi orang yang waspada terhadap setiap hal yang terekspos atau dinyatakan sama kita. Now, Koklin is not the kind of person, Sorry? I'm not the kind of person Oh, saya bukan tipe orang seperti itu who say don't go to, to Instagram or to Facebook, that kind of thing, right? Saya bukan orang yang tipe orang yang mengatakan jangan lihat Facebook atau Instagram. Yeah, but I have a problem with TikTok. Tapi untuk TikTok saya punya masalah. Pastor Clint yang masalah. We can use, these are the social media that we have Kita bisa memakai media sosial yang kita punya for good. untuk hal-hal baik. We can share the gospel through social media. Kita bisa bagikan Injil lewat sosial media. We can take back from the world. Kita bisa ambil dari dunia. But we also have to limit what we expose to our hearts. Tapi kita perlu memberi suatu batas bagi kita apa yang boleh masuk. Now when it is tahanan rumah, not tahanan penjara. It's Yeah. different. You see the difference? Jadi ada perbedaan di dalam tahanan rumah dan orang yang di penjara, ditahan di penjara. Our home is where we feel comfortable, we feel safe, right? Karena rumah adalah tempat di mana kita merasa nyaman dan aman. Now the Hebrew translation here also says, Dan terjemahan Ibrani dikatakan di sini, the tahanan rumah captain, like a house of a captain. oke, tahanan rumah yang Captain, like in the army, the rank Oke, captain. ya kapten lah. Kapten, ya. Kapten. Who is the captain of our lives? It is Jesus. Jadi siapa kapten dalam hidup kita? Itulah Yesus. Now, Jesus doesn't want to limit your joy. Tapi Yesus bukanlah orang yang ingin membatasi sukacita kita. Yeah, you look at this, next slide. Kita lihat slide berikutnya. This is my family. Nah, ini adalah keluarga Pastor Clint. You see my two sons? Ini ada 2 anak cowok ya. Actually, I wanted 2 children, Sebenarnya saya ingin memiliki 2 anak. Ken and Kelly. Pernah minta anak sama saya, dua-duanya Ken sama Kelly pernah dimintanya. But the pastor don't love me. Don't want to give me Tapi them. karena pastornya sayang sama anaknya. For 2 years, we are stuck in the house. We are tahanan rumah. Jadi 2 tahun selama pandemi kita itu jadi tahanan rumah. But we learned that it's actually, we had many good things happen. Tapi kita juga belajar banyak sekali hal-hal baik terjadi. God can use us in ministry even though we are stuck at home. Tuhan bisa pakai kami untuk melayani walaupun kita terjebak di dalam rumah. Yesterday we celebrated the graduation. Kemarin kita baru merayakan wisuda. And we see the fruit of God's ministry even despite a pandemic. Dan kita bisa melihat buah dari pelayanan kita walaupun sedang pandemi. I feel that as my wife shares to me for this country, Dan saya merasakan saat istri saya membagikan tentang negara ini, the hope for Indonesia is getting more and more. dan harapan bagi Indonesia itu semakin tinggi dan tinggi. So even though we are tahanan rumah, we are home prison, Walaupun kita statusnya tahanan rumah karena pandemi ya, we have to understand that our hearts, what we allow into our hearts is very important. tapi untuk kita mengizinkan apa yang masuk dalam hati itu sangat penting. Do we allow sadness? Do we allow depression to come into us? Apakah kita mengizinkan yang namanya kesedihan atau depresi masuk dalam hati? Yes, there were times that I was depressed, Ya memang ada waktunya di mana kita depresi, but then I learned to guard my heart.
Kemudian saya akhirnya belajar bagaimana menjaga hati. What am I listening to? Apa yang saya dengarkan It's so important. sangat penting. And that's why you can see a happy picture. Jadi makanya saudara bisa lihat foto yang sangat bahagia ini. Now the photo not so happy. Sekarang nggak terlalu happy seperti foto ini lagi. Because my two dogs, Karena dua anjing saya ini, when during pandemic, selama pandemi, they thought that Kak Susan and I are always at home. mereka pikir, maksudnya anjingnya pikir, kok bisa tahu ya? Bahwa kita berdua ini selalu akan di rumah, karena pandemi kan nggak pernah tinggalkan rumah. But now that we travel, Nah sekarang kan kami keluarkan perjalanan, they are not happy. mereka berdua enggak senang. They're very smart, you know. Mereka sangat pintar mereka. We have to hide our luggage. Wah, kita sampai-sampai harus menyembunyikan bagasi kita. Because if they see us packing our bags, Karena kalau anjing itu melihat Wah. kami mulai packing, they get angry. wah mereka marah. They try to stop the door. Wah anjingnya bisa ya, halangi pintu, nggak boleh keluar katanya. Hebat. The second thing is we move on the Intimacy slide. lah, itu intimacy ya. Intimacy, yeah, yeah. Intimacy, Amen, ya. amen. Amen. Second thing. Next point. We need to fill our spirits with His Word. Kita perlu memenuhi roh kita dengan firman-Nya. And we look at the next slide. Kita lihat lagi slide berikutnya. This is a word that Jesus said after He talked about the parable of the sower. Ini adalah perkataan Yesus setelah dia menjelaskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur itu. You know, He talked about how we hear His Word, Saudara tahu dia mengatakan tentang bagaimana mendengarkan firman, how we keep it in our hearts, right? bagaimana kita menjaga hati kita. And then He said this statement. Kemudian dia katakan pernyataan ini. Okay, mari kita pergi ke seberang sana. So Yeah. He declared it. Jadi dia mendeklarasikan, If the Savior of the world, who shows so many miracles and teachings to His disciples, said it, kalau seorang juru selamat yang sudah melakukan banyak mujizat dan dialah yang mengatakannya, they should believe Him, right? harusnya kan mereka percaya kan? But what happened? They went into a storm. Can you show them a picture of the storm? Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka The next one. masuk ke dalam sebuah badai. And they started to forget God's word. Maka mereka pun mulai melupakan pernyataan atau perkataan Tuhan. They forgot about the parable. Mereka juga lupa tentang perumpamaan yang tadi. They said to Jesus, "Do you not care that we perish?" Mereka mengatakan justru kepada tidak pedulikah kamu bahwa kita akan binasa ini. But we have to understand that Jesus has such intimacy Tapi kita harus paham bahwa Yesus memiliki satu keintiman with the disciples. dengan murid-muridnya. Because the storm did not wake Jesus up. The storm did not wake Jesus up. Karena badai itu tidak membangunkan Yesus. Big storm. Padahal badainya besar. But He was still comfortably asleep. Tapi Yesus sangat nyaman, masih bisa tidur. But when His disciples cry out, Tapi ketika murid-muridnya mulai berteriak, He such intimacy with His disciples. berarti menunjukkan Yesus punya keintiman dengan murid-muridnya. Because when He woke up, Karena waktu Yesus bangun, He did not walk to His disciple, dia tidak bangun seperti ini, point finger, tunjuk tangannya, and scold them. dan marahin mereka. What did He do? Apa yang dia lakukan? He settled the problem immediately. Dia langsung selesaikan persoalan badai itu. He spoke into their lives. Dia langsung memperkatakan dalam hidup He mereka. said, "Peace." Dia katakan tenanglah. Wouldn't they have realized what He said earlier? Apakah bukannya mereka harusnya masih ingat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya? You know, that they will make it. They Bahwa will mereka, survive. dan mereka akhirnya selamat. That is a word for you today. Nah hari ini cerita itu menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Because you have Jesus in your heart. Karena kalau saudara ada Yesus dalam hatimu, Will anything bad happen to you? apapun hal buruk terjadi dalam hidupmu, You know that when Jesus said we will make it to the other side, you can trust in Him. maka kalau saudara mendengar Yesus mengatakan mari kita pergi ke seberang, maka engkau pasti melakukannya. Yeah. Then the third point. Dan kemudian hal ketiga, Oh, don't have. I think this is my old slide.
The third point is firman yang hidup. Jadi poin ketiga adalah firman Tuhan yang hidup. God's word is alive. Firman Tuhan itu adalah hidup. I will just summarize the next story. Saya akan memberi ringkasan untuk kisah berikut ini. Because all this is about hearing with your heart. Karena ini kisah tentang bagaimana kita mendengarkan dengan hati. Now, Jesus went over to another area. Kemudian Yesus pun pergi ke satu area yang lain. And he delivered a man who was possessed. Dan dia membebaskan, melepaskan dari orang yang dirasuki. He heard the cries of this man. Dia mendengar teriakan minta tolong dari orang ini. From across a lake. Dari seberang danau. How much more, if that happens to this man, how much more does God hear you when he's living in you? Kalau dia saja mendengarkan teriakan minta tolong orang yang kerasukan tadi, bagaimana dengan hidup saudara saat dia ada dalam hatimu? I said just now that point number 3 is that his word is alive in Tadi you. saya katakan poin ketiga adalah firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu. It's so alive that it can cause you to go, it's so alive, it can cause you to make all decisions that are right. Saking dia firman Tuhan itu hidup, maka saudara bisa membuat keputusan yang benar dalam hidupmu. I just want to end off by sharing with you a picture at the end. Dan pada akhirnya saya ingin menampilkan sebuah foto. Yeah, we will just go to the end. There's a picture. Slide terakhir saja yang ada gambar. Okay, this is a picture of Medan in 2013 when I first came here. Ini adalah gambar tahun 2013 pertama kali waktu saya datang ke Medan. Oh, it's different from. This is some of the students you still remember. This is the second VB location. Iya, ini beberapa murid masih familiar wajahnya. Ini adalah WIBI, lokasi kedua. Jadi sebelumnya ada satu tempat lagi Medan Mall ya. Ini lokasi kedua. Yeah. Waktu Pastor Clint datang. At that time, I never imagined that I'll come to Indonesia. Sebelum itu saya nggak pernah membayangkan saya bakal datang ke Indonesia. I told you that I lived 11 years in Singapore with Pastor Paul, right? Dan tadi kan saya sudah cerita 11 tahun saya di Singapura itu hidup bergereja di gereja yang sama dengan Pastor Paul kan. I had very different ambitions. Dan saya punya ambisi yang sangat berbeda. I wanted to make a lot of money. Saya sangat ingin punya kerinduan untuk membuat banyak uang. I did not want to speak bahasa Malaysia. Saya juga tidak punya keinginan untuk mempelajari bisa berbahasa Malaysia. I did not have love for Malaysia. Saya juga tidak punya kasih untuk Malaysia sendiri. So I left Malaysia, I wanted to be a Singaporean. Bahkan saya ingin meninggalkan Malaysia saja, pengen jadi orang Singapura saja. But God had plans for me. Tapi Tuhan punya rencana bagiku. As I walked with God, Pada saat aku berjalan bersama Tuhan, He started to speak to me. Dia mulai berbicara kepadaku. I realized the importance of listening with my heart. Dan saya mulai menyadari penting sekali mendengar di dalam hati saya ini. Because so many things that I'm experiencing in my life now Karena banyak hal yang terjadi yang saya alami dalam hidup saya sekarang was very different 10 years ago. sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu. To be standing and teaching in a Bible college Untuk berbicara dan mengajar di depan sekolah Alkitab is truly by God's grace. hanya bisa terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Because by doing that, Karena melakukan inilah next slide. aku menikahi. Ya, Pasti tahu kan? Inilah foto pertama. First Oh ini picture. ya, ini pertama ya. Ya, you all recognize kopi luwak ya? Ya. Tidak jauh-jauh dari kopi ya, tetap. But a lot of you see the things that have happened in our lives. Jadi banyak sekali kita melihat hal-hal terjadi dalam hidup kita. The next slide. Even last week we were in Sabah, Borneo. Bahkan baru minggu yang lalu kami berada di Borneo, Sabah ya, Sabah. And Kak Susan had such a opportunity to share the gospel. Dan di sana Kak Susan ada kesempatan untuk memberitakan Injil. You can see that 3 letters there, right? SIB. Ya, ada 3 itu singkatan ya, SIB. In Malaysia, Di Malaysia, the biggest Christian group, semakin besar kelompok Kristen, less than the Roman Catholics,
less than? just less than the Roman Oh, Catholics. jumlah orang Kristen lebih sedikit dibandingkan orang Katolik di sana. Is this denomination called SIB? Di situ ada denominasi yang disebut SIB. It takes 7 years for Kak Susan to be here. Nah, butuh 7 tahun sampai Kak Susan punya kesempatan ke sana. She got opportunity to Malaysia's largest Protestant group. Dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam lingkaran komunitas orang Kristen terbesar di sana. In Protestan. Indonesia, she's been on TV for many years. Di Indonesia sendiri dia sudah sempat masuk TV bertahun-tahun sampai sekarang. But only last week did she get a chance to speak in Malaysia. Tapi di Malaysia baru minggu lalu lah dia punya kesempatan setelah 7 tahun. But we were patient. Tapi kita sabar. We waited, we were under home arrest. Kita Tahanan rumah. kita menunggu dalam masa tahanan rumah tadi. You may be experiencing that right now. Mungkin saudara lah yang sedang mengalami hal seperti ini hari ini. You're waiting for breakthroughs. Mungkin saudara sedang menantikan sebuah terobosan. We said so long, oh God, give me opportunity as I serve in Indonesia, give me opportunity in Malaysia. Mungkin kita sedang melayani di Indonesia dan kita minta Tuhan membuka peluang untuk melayani di Malaysia. And only last week it happened. Dan baru minggu lalu kejadian. But we give thanks to God Tapi kami bersyukur pada Tuhan for Indonesia. untuk Indonesia. Because Indonesia teach us to love Malaysia. Karena di Indonesia lah kita belajar bagaimana mengasihi Malaysia. I didn't even finish Bahasa Malaysia in secondary school. Oh iya, bahkan saya tidak menyelesaikan studi dalam bahasa Malaysia di Malaysia sampai SMP 2 saja. But this morning I even try to speak Bahasa to Tapi you. hari ini, pagi ini bahkan saya sudah mulai mencoba bahkan berbahasanya Indonesia. So we have to listen to God with our hearts. Jadi kita perlu mendengarkan dengan hati kita pada Tuhan. Because when we listen, when we have intimate relationship with Him, Karena saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, when His word becomes alive in us, waktu firman-Nya menjadi hidup dalam kita, it will sustain us even through difficult times. maka kita akan bertahan walaupun kita sedang mengalami hal-hal buruk. That's my prayer for you, AGF. Jadi ini doaku untuk AGF, saudaraku. Like I said, you are in a church which has got one of the best teachings, not just in Indonesia, but in the world. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa engkau sedang berada di dalam gereja yang dimana pengajarannya sangat baik, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga. Because whatever they teach in AGF, I'm also teaching in WB. Karena apa yang diajarkan di AGF, itu juga yang saya ajarkan di WIBI. Amen? My prayer for you Jadi doaku untuk saudara, is that you're able to have His word alive in you. Untuk saudara memungkinkan firman Tuhan itu menjadi hidup dalam hatimu. Can I ask us all to stand? We ask the Bolehkah worship team. saya minta semuanya bangkit berdiri?